Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Banyak yang nge-DM-an ya sob, pada cerita kalau jual mobil ke showroom dikenain harga corona. Tapi kalau mereka beli, tetap aja mahal. Tapi ya begitulah sob, emang showroom juga melakukan perbaikan-perbaikan, benerin sana-sini, poles biar mobilnya ready to use. Tapi, untuk teman-teman yang mau nerima mobil dalam kondisi asli, langsung dari penjual, bisa dapat harga yang lebih murah sob. Nah, yang selalu kita bahas ini adalah harga-harga mobil yang langsung dari penjual ya. Karena banyak juga showroom yang protes sob, soal harga yang kita referensiin menurut mereka kemurahan. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Hehe, bukan gitu sob, kita kasih referensi yang dari user ke user. Karena bagi pembeli, keuntungannya adalah kita bisa tahu sendiri kekurangan mobilnya apa. Dan kalau belum punya duit, bisa bertahap benerinnya sob. Yang penting dapat harga murah dulu lah. Tapi kalau showroom, kebanyakan kan semuanya udah siap pakai ya. Tapi ya resikonya, harganya emang lebih tinggi. Semua tergantung teman-teman semua sob yang punya duit. Pokoknya slogannya, pantang bayar sebelum nawar. Hehe, bener nggak? Nah, udahan sob surhatnya. Kali ini kita bahas mobil rakyat yang sudah semakin murah, apalagi terdampak corona kayak gini sob. Dulunya mobil-mobil ini mahal sob, tapi sekarang sudah ramah di kantong dan di tabungan. Kalau memang tabungan belum cukup, tenang sob, masih ada bank. Hayolah meluncur. Yang pertama, ada Xenia LI tahun 2004. Mimin pernah punya mobil ini sob. Mobil yang meledak di pasaran waktu itu karena menjadi model pertama MPV yang berbentuk lebih asik. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang berdimensi besar dan mengotak. Mobil ini menjadi modern dan mengubah pasar menjadi mengikuti tren bentuk mobil ini. Sebut saja keluarnya R3, Livina, semua berlomba untuk bersaing di pasar mobil midsize ini. Selain itu, mobil ini juga mudah dimodifikasi sob dan banyak masanya di jalanan di Indonesia. Lanjut ke mesin. Xenia membawa mesin berkode EJVE 989cc, 3 silinder 12 katup DOHC VVTi. Dengan tenaga maksimalnya di 63 horsepower dan torsi maksimal 90 Nm. Mobil ini membawa transmisi manual dan berpenggerak roda belakang. Jangan dipaksa buat ngedrift ya sob, mesinnya kecil. Meskipun udah bermetamorfosa menjadi bentuk yang modern, mobil ini masih membawa fitur yang sederhana sob. Cuma ada power window, power steering, AC single blower, dan tape kaset standar. Bahkan, yang untuk versi bekas taksinya masih menggunakan engkol di jendelanya. Kelebihannya, mobil ini bermesin bandel dan irit. Perawatan mudah, spare part melimpah. Kabinnya luas dan mampu membawa 8 orang. Tapi kelemahannya, mobil ini tenaganya kurang sob, apalagi untuk menanjak dan full penumpang. AC-nya nggak nyampe di kursi baris ketiga sob. Biasanya kalau pergi sekeluarga, pada berantem sob, kagak mau duduk di kursi paling belakang. Mobil BBM Xenia untuk dalam kota 1 liter bisa mencapai 12 km, dan untuk keluar kota bisa mencapai 16 km. Irit kan? Untuk harga saat ini termurah di sekitar 55 jutaan ya sob, dan pajaknya 1 jutaan. Lanjut. Nomor 2, ada Suzuki APV. Mobil ini hadir di tengah kejayaan Xenia dan Avanza sob. Hadir untuk memberikan alternatif. Pertama kali muncul, banyak yang mengira mobil ini masih membawa bayang-bayang masa lalu. Ya, Suzuki Carry. Namun belakangan, para pengguna sudah terbuka soal pemikirannya, sehingga banyak yang menggunakan mobil ini sebagai mobil keluarga. Dan juga bisa digunakan untuk mobil niaga. Selain itu, udah banyak anak muda yang modifikasi mobil ini sehingga buat mobil ini jadi lebih keren. Selain bisa muat banyak, mobil ini bisa untuk jadi pilihan yang enak untuk angkutan nongkrong bareng-bareng sama teman-teman. Tapi jangan lupa bawa masker ya sob. Ingat, protokol. Mobil ikonik ini membawa mesin G154A 1493cc, 4 silinder 16 katup SOHC MPI. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 90 horsepower dan torsi 126 Nm. Untuk pilihan transmisi hanya ada manual ya sob. Dan mobil ini berpenggerak roda belakang. Fitur di dalamnya lebih lengkap sob daripada Xenia yang tadi. Ada power window, power steering, wood panel di dashboard, AC double blower, armrest, dan audio double din.
Nah, sekarang ke kelebihannya. EPV ini memiliki mesin yang bandel, kayak ente sob. Bertenaga di putaran bawah, seperempat lengkap dan murah. Kabinnya luas, legroomnya super duper lega. Dan tentunya, mobil ini secara interior adalah mobil yang nyaman untuk keluarga. Tapi sob, untuk kekurangannya, mobil ini memiliki suspensi yang keras, limbung di kecepatan tinggi, dan uniknya, ban depannya mudah aus sebelah sob. Air aki cepat habis, dan juga gigi mundurnya susah dimasukin. Dan ngomongin BBM-nya, mobil ini juga lumayan boros sob. Dalam kota, 1 liter hanya bisa untuk mencapai 9 km. Dan untuk keluar kota, bisa mencapai 12 km. Nah, untuk harga sob, sekarang udah murah ya. Harga bekasnya ada di sekitar 50 jutaan. Dan pajaknya 1,5 jutaan. Murah kan? And then, yang ketiga, balik lagi ke Daihatsu sob. Ada Daihatsu Grand Max 1,3 D 2008. Mobil ini terkenal digunakan sebagai mobil bisnis sob, sebagai mobil kantor, dan ada juga yang versi blend fine, pasti semua udah tahu kan? Tapi gak ada salahnya sob kalau digunakan sebagai mobil keluarga, karena menurut pengalaman Mimin, mobil ini cukup responsif dan lumayan bertenaga. Walaupun kelemahannya adalah top speed ketika di tol, udah dibejek sampai kenceng, mentok cuma 120 km sob. Tapi maklum, karena safety-nya memang minim. Jadi jangan ikutan ngebut-ngebut ya sob kalau bawa mobil ini. Mobil ini sangat cocok digunakan sebagai car van, yang untuk teman-teman yang suka bisnis keluar kota sambil ngejain laporan. Tuh kan, keren. Untuk fitur jangan ditanya sob, cuma ada AC single blower dan tip single din. Untuk setirnya, pakai power steering ya sob. Grand Max membawa mesin K3 DE 1285 cc, 4 silinder 16 katup DHC VVTi, lebih bertenaga sob dibandingkan Xenia yang tadi. Dengan tenaga yang dihasilkan, bisa mencapai 88 horsepower dan torsi 144 Nm. Untuk transmisi hanya ada satu pilihan ya sob, 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Sebenarnya enak sob kalau ada versi matic-nya. Lumayan lah untuk bisnis mobil keluar kota tapi irit BBM. Nah, sekarang ngomongin kelebihannya. Seperti standar-standar mobil Daihatsu Toyota, mobil ini memiliki kelebihan mesinnya bandel, kayak Mimin. Biar adil sob. Spare partnya murah dan mudah, perawatannya mudah dan tergolong irit. Kabin mobil ini luas, bisa nampung 10 orang sekaligus. Kalau teman-teman punya 10 bini, bisa loh diangkut barengan. Tapi kekurangannya, mobil ini shocknya keras kalau kondisi kosong dan suka lompat kalau lewat posisi tidur. Kursinya kurang nyaman dan joknya keras. Kalau buat dinas luar kota, siap-siap pantat ente ya sob. Dan juga mobil ini limbung di kecepatan tinggi. Untuk BBM tergolong irit sob, dalam kota bisa mencapai 12 km. Dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa mencapai 17 km. Untuk harganya ada di sekitar 55 juta sob, dan pajaknya 1 jutaan. Lanjut keempat, ada Mitsubishi Maven 2007. Itu Mahen guys. Mobil ini adalah saudara kembar dari EPV. Secara bodi, luas, dan dalamnya sama persis sob sama EPV. Tapi, Mitsubishi agak berbeda pemikiran soal mesin dengan Suzuki. Untuk mesinnya, mereka menggunakan mesin yang sama dengan Colt. Tapi sob, pasti teman-teman agak jarang melihat mobil ini jalanan. Lebih banyak EPV-nya, ya nggak? Ngomongin mesin yang dibawa Mahen adalah Mesin yang dibawa Maven adalah 4G15 1468 cc 4 silinder 12 katup SHC MPI. Dengan tenaga maksimal yang dihasilkan bisa mencapai 86 horsepower dan torsi 123 Nm dengan transmisi manual dan berpenggerak roda belakang. Fitur yang di dalamnya kurang lebih sama sob sama EPV yang itu tadi. Ada power window, power steering, wood panel di dashboard, AC double blower, armrest, dan audio double din. Sama kan? Kelebihannya juga sama sob, tapi ada tambahannya, yaitu bandingan Maven lebih empuk dan juga stabil daripada EPV. Cara kekurangannya pun sama. Yang membedakan hanyalah tenaganya lebih sedikit di bawah EPV. Ngomongin BBM dalam kotanya, 1 liter bisa mencapai 8 km. Dan luar kota bisa mencapai 12 km. Lumayan boros ya sob. Mitsubishi Maven untuk sekarang dibanderol dengan harga 50 jutaan. Gak beda jauh sama EPV sob. Dan pajaknya 1,3 jutaan. Nah, tinggal teman-teman aja nih. Maniak Mitsubishi apa maniak Suzuki? Kalau maniak Mitsubishi, pasti lebih nyari mobil ini sob. Jalan-jalan ke Malaysia, cakep. Dikira pantun apa? Ada produk dari Malaysia yang lumayan eksis di Indonesia, yaitu Proton Exora 2010.
Di antara mobil di atas 50 jutaan ini, mobil ini adalah tergolong paling kece dibanding list yang sudah kita sebutin yang tadi sob. Karena mobil ini sebenarnya nyaman dan cukup bersahabat dengan kantong. Walaupun, kudu sabar ya sob untuk nyari part slow movingnya, karena kita kudu import, ataupun nunggu bengkelnya beliin partnya langsung ke Malaysia. Tapi nggak jadi soal sob, karena sekarang banyak toko online yang bisa langsung datengin dari luar negeri, ya nggak? Untuk mesinnya, mobil ini sudah teruji sob, meskipun umurnya udah 10 tahun. Mobil ini mengusung mesin 1600 cc 4 silinder 16 katup DOHC MBI. Tenaganya gede sob, bisa mencapai 120 horsepower dan torsi 150 Nm. Untuk pilihan transmisi, hanya ada manual 5 speed ya sob, dan berpenggerak roda depan. Nah, sekarang ke fitur. Mobil ini fiturnya lengkap sob, nggak tanggung-tanggung. Ada power steering, power window, central door lock, AC double blower, dan sudah ada juga dual SRS airbag, rem ABS, dan seatbelt lengkap di semua kursi. Gimana? Lengkap gak tuh? Kelebihan mobil ini adalah mesinnya bandel sob dan mudah dirawat. Beberapa partnya bisa disubstitusi dengan Mitsubishi dan Hyundai. Bantingannya empuk, suspensinya bagus, dan kekedapan kabin lumayan baik. Untuk baris ketiganya, lega sob, dan kursi bisa dilipat rata lantai. Pokoknya menggiurkan sob, kalau nggak mandang merek mah. Kekurangannya, akselerasinya kurang oke, part slow movingnya agak langka, dan memiliki ground clearance yang rendah, dan juga tergolong boros. BBM-nya dalam kota, 1 liter hanya bisa mencapai 7 km, dan luar kotanya bisa mencapai 12 km. Lebih boros sob daripada EPV yang tadi. Ngomongin harga untuk saat ini, Proton Exora dibanderol dengan harga sekitar 55 jutaan, dan pajaknya 1,7 jutaan. Nah, itulah tadi referensi-referensi mobil rakyat yang harga di sekitar 50 jutaan. Yang super duper mantap sob. Kita ketemu lagi minggu depan. Mbah Ijem jamunya mutakhir. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. See you in the next video and I'll be back.